Allah aja kan sudah memerintahkan kepada kita untuk selalu ya innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, waalaikumsalam Jawab warahmatullahi lah. wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi di acara Ndoro Podcast di tempatnya room private Avas House. Avas House. Avas Termen. Jadi alhamdulillah kita kedatangan tamu istimewa Ndoro Ibnu Salman Al Pocoki, keturunan Jangan bilang keturunan Wahabi. lihat jenggotnya. Bukan. Oke, langsung saja ke materi. Jadi memang kita lagi rame pembahasan Wahabi yang sedang gencar-gencarnya membid'ah-bid'ahkan maulid. Iya betul. Ini kan bulan maulid ya Ustaz ya. Coba pendapat antum bagaimana? Dilihat kemarin postingan, nanti dilihat di foto ini nih. Ya ada coba postingan. Ya orang Wahabi sedang mengadakan acara maulid Nabi. Kebetulan lagu yang dibawa itu Musyarraf. Tapi luar biasa. Luar biasa. Saya sangat tersentuh hatinya. Ya ini keturunannya ini model-modelnya. Ini kalau bisa zoom mah. Luar biasa. Ini korekan di mana? Oh ya. Tapi gimana pandangan antum? Maksudnya itu lagi viral-viral lagi, padahal video lama. Iya benar. Maksudnya ya yang namanya sholawat. Allah aja kan sudah memerintahkan kepada kita untuk selalu ya innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Allah aja membaca sholawat. Di situ kan menggunakan fi'lul mudhari yang artinya itu terus menerus, al-istimrar. Yang artinya terus menerus gak pernah putus. Allah dan malaikat aja membaca sholawat. Masa kita ngaku-ngaku umatnya Nabi Muhammad tapi nggak mau baca sholawat. Ya gitu saja sih, walaupun kita hidup di negara hukum ya, artinya setiap orang berbeda-beda, walaupun tetap satu ya. Tapi tetap kita yang mempertahankan maulid Nabi itu ya harus gitu ya. Memang pendapatnya beliau-beliau yang menerangkan bahwasanya maulid itu bid'ah karena Nabi tidak melakukan. Ya betul. Ya seperti tidak ada, tapi tidak mengajarkan. Nabi tidak mengajarkan, tidak menyontohkan. Tahu nggak siapa yang pertama merayakan maulid Nabi? Ada, kalau jelas orang yang pertama bangga bahagia ketika kelahiran Nabi ya termasuknya Abu Lahab. Tadi yang disampaikan teman yang nggak kedengeran suaranya ya. Abu Lahab itu berarti kan paman Nabi. Yang senang ketika kelahiran Nabi. Meskipun setelah beliau besar, musuh yang paling abadi bahkan sampai turun ayat itu. Sampai ada ayat. Ya. Abad Nabi Labu Watab. Apa sih? Iya, dapat. Apa Nabi Labu Watab? Salah. Ya, itu tabat. Keturunan Samsudin apa? Penonton Pinas. Jadi kayak gitu kan. Samsudin kalau baca ala-ala itu kan saya ada kayak asal jeplak gitu. Kalau baca enak banget. Ala-ala. Kalau nggak ada tajwidnya, ya ala-ala gitu kan. Tapi ya luar biasa beliau punya ciri khas tersendiri. Walaupun ya mungkin ada beberapa ya karena di depan kamera kan kadang nggak selalu mulus. Tabat jada Abi Lahab wa Tab kan gitu ya. Iya betul. Tabat Abi Lahab. Bahkan sampai ya lakalah itu. Tapi suka ketika Nabi Muhammad itu dilahirkan. Makanya ada makalah para sahabat, malam yafrah bi maulidin Nabi lam yaro farhan abadan. Siapa orang yang tidak bahagia akan kedatangan kelahiran Nabi, dia tidak akan pernah melihat kebahagiaan selamanya.
dari makna seperti itu. Tapi jenengan kan ini basic-nya Iya, saya basicnya basic ya, Muhammadiyah. bisa didengarkan teman-teman subscriber ya, para penonton, ini keturunan Ya bukan keturunan ya, apa, golongan. golongan, Ya maksudnya komplek, komplek di desa itu minhum lah ya. ya lasna minhum. Tapi Tapi di keluarga di keluarga itu alhamdulillah kegiatan-kegiatan semacam Maulid Nabi, tahlilan dan lain sebagainya, istighosah dan itu tetap tetap berjalan. berjalan ya. Karena salah satu prinsip yang ada di keluarga itu ya selagi itu baik dan tidak menyimpang agama ya kita lakukan. Kayak contoh tahlilan kan sempat beberapa kali yaitu ada yang Protes. ya komplain atau ada yang mengkritik. Ini ada salah satu ya ya mungkin karena mereka nggak ngelakuin itu kan akhirnya ketika kita ngelakuin itu kelihatannya jelek padahal kan ya tahlilan niatnya kita kan cuma ingin mendoakan Iya. ya. Kok buat orang tua sendiri, buat keluarga Ya sendiri. buat keluarga sendiri yang jelas iya yang jelas ketika kita mengadakan tahlilan keluarga meskipun banyak tamu juga kita keluarga nggak pernah merasa terbebani. Betul. Nggak pernah merasa terbebani malah merasa Senang iya bangga senang banget ya dihadiri dan banyak yang mendoakan intinya itu. Walaupun konteks gini, mohon maaf, artinya tahlilan menurut mereka yang bisa dikatakan kulturalnya berbeda, walaupun hanya sekedar mendoakan, menurut saya itu bisa dikatakan tahlilan. Iya. Gitu loh. Cuman memang runtutan kita sendiri kalau tahlilan kan ada bacaan-bacaan khusus. Nah, begitupun orang lain gitu. Cuman mungkin kesan nama tahlil itu ya membaca ayat-ayat dan sebagainya. Memang ya seperti itu. Cuman bagi saya pribadi, pendapat saya, ketika ada orang meninggal, sahabat, orang tua, keluarga yang meninggal, itu dan mendoakan, ada acara mendoakan, nah itu menurut saya itu dikatakan tahlilan juga, walaupun memang tradisinya berbeda. Menurut saya. Tapi jelas tahlilan sendiri ada penjabaran khusus tentang tahlil. Tahlil kan jelas membaca tahlil kan. Tapi sejauh ini tetap lancar ya kegiatan kita seperti itu. Iya alhamdulillah lancar bahkan ada beberapa tetangga juga yang akhirnya kan ya ketika ada Terobsesi ya ikut termotivasi atau apa ya ada antusias lah untuk iya bareng-bareng mendoakan intinya seperti itu. Jadi ya prinsipnya kita itu ya kayak gitu. Ketika sesuatu yang baik ya kita jalankan, ketika ada sesuatu yang buruk kita jalankan ya wajib diprotes. Iya Ya betul. wajib diprotes itu. Jangan sampai didiamkan. Selagi kita nggak mengusik kegiatan orang lain ya sah-sah sah-sah saja. saja. Maksudnya ya yang penting ketika mereka ngelakuin ini dan itu baik, jangan kita komentari. Karena ya kalau kita berbicara NU dan Muhammadiyah itu kalau dibilang mana yang lebih baik, mana yang lebih bagus, sama-sama bagus keduanya. Bagus. Ya bagus. Makanya saya nggak mau menyebut nama. Istilahnya ini bisa dikatakan Ahlussunnah wal Jamaah. Iya, Ahlussunnah wal Jamaah. NU Muhammadiyah Ahlussunnah wal Jamaah. Iya, mereka ya kita sama-sama ya dengan cara masing-masing. Intinya kan iya tujuannya kan satu. Kayak kita kalau mau ke Bumiayu kan nggak cuma lewat Purwatan doang. Mungkin kalau kita ya bisa lewat mana itu Pakujati, Cinanas dan lain sebagainya. Kalau macet lewat Karangjati kan bisa. Ya. Tujuannya tetap satu. Lillah. Taqarrub ilallah gitu ya. Makanya di istilah orang mencari ilmu siapa tujuannya kan? Iya. Orang tahlilan, maulid dan manakiban. Tujuannya apa sih? Bukan merta hura-hura kita yang kumpul bareng. Tapi kan memang kita lagi pengen mendekatkan diri kepada Allah kan. Iya betul. Aslinya kan gitu. Ya begitupun ya kaum mereka gitu. Dari golongan mereka ya pasti juga punya cara sendiri untuk mendekatkan diri kepada Allah. Cuman alangkah baiknya ketika
ya mungkin ini tanggapan ya, ketika ada video kemarin yang viral atau tahun-tahun sebelumnya tentang membid'ahkan, ya wajar kita sebagai orang yang artinya pegiat maulid, pecinta maulid, pasti kan mengkritik adanya statement maulid itu bid'ah, kan wajar kan. Makanya kalaupun orang mereka seperti itu, ya kita jangan sampai terbawa emosi gitu. Minimal ya kita mengutarakan pendapat kita sendiri bahwasanya maulid itu ya memang Nabi nggak melakukan, tapi kan rasa kecintaan kita terhadap Nabi. Iya, salah satu bentuk rasa cinta. cinta kita kan ya gitu. Sekarang gini, kalau ditanya, kalau prinsip saya, kalau ditanya, "Engkau kenapa kok sampai cinta sama Nabi? Kenapa engkau sampai maulidan, sholawatan, dan sebagainya?" Kalau saya jawab mudah, toh kalau kita cinta sama kekasih kita, pacar kita tanpa dalil, ya kan? Kita mau apapun tetap, apapun yang kau seperti apa bentuknya tetap saya cinta. Kok sama Nabi kok butuh dalil gitu loh. Bahkan kalau ditanya dalil, enggak, saya nggak butuh dalil, tetap. Saya sama cinta Nabi ya sudah. Orang kalau sudah cinta itu ya ibaratkan salat tarawih itu loh. Bukan dia yang paling awal berangkat, tapi dia yang bertahan sampai akhir. Itu kan mahabbah cinta. Tapi kalau kata Gus Miftah itu lebih lucu lagi. Cinta itu ibarat orang lagi kencing di kolam renang. Wujudnya nggak terlihat, tapi hangatnya terasa. Hangatnya terasa. Kan gitu ya? Iya. Filosof yang jorok sih, cuman nyambung gitu loh. Sedikit bercerita tentang acara PHBI ya. Kalau di daerah komplek Doro Salman sendiri itu bagaimana? Doro kalau Doro itu wagu ya. Kang. Kang Sal. Benu ya bener. Kang Benu. Bagaimana? Kalau acara PHBI ya alhamdulillah di sana ada pengajian. Kultum kajian gitu. Ada mingguan, ada bulanan, ada juga ya acara tahunan. Yang jelas ada. Itu pernah jadi mentor atau pengisi acaranya? Kalau jadi mentor atau pengisi acara sih ya alhamdulillah belum pernah. Tapi pernah pada momen Idul Adha kalau nggak salah itu pernah. Ya karena di sana juga nggak terlalu fanatik juga memandang wah ini enggak. Jadi di sana tetap saling menghormati, tetap saling menghargai. Pernah ya dipercayai suruh ngisi khutbah itu. Ya, itu pembahasannya tetap netral ya? Tetap netral. Enggak yang memihak. Enggak yang memihak. Lagi kontroversi kan? Iya. Makanya saya pribadi kan kalau di rumah itu kalau semisal ada orang yang nawarin nanti jadi ini. Ya sebenarnya sih ya mau aja tapi tergantung mereka yang ada di sana bagaimana ya. Ketika mereka menyetujui ataupun ya responnya baik ya welcome. Ya insyaallah ya kita ngikut ke sana. Ya bukan mereka yang harus ngikut ke kita kayak gitu. Itu rasa toleransi yang tertanam di Indonesia ya terutama. Sedikit mengulas tentang kejadian tragedi kemarin di Kanjuruhan Malang. Kita lagi bahagia akan kedatangan Maulid Nabi, tapi agak sedih. Bukan agak lagi, ini sedih banget. Sangat sedih Kejadian kemarin. Semoga beliau supporter atau polisi aparat TNI atau polisi yang gugur di tragedi kemarin semoga diberikan tempat sisi yang paling tinggi. Amin. Ya itu juga buat pelajarannya ya siapapun itu. Gak memihak apalagi menyalahkan. Ya, intinya introspeksi diri saja. Introspeksi diri. Ya bicara tentang takdir memang kematian itu kan adalah takdir ya. Di antara kumpulan-kumpulan tempe tidak ada yang tahu. Iya betul. Iya. Tempe semuanya nggak ada yang tahu. Iya walaupun tempe mahal ya. Iya betul. Tempe sekarang udah mahal banget, 70 juta. 70 juta. Bahkan 80. Ditawar 70. Luar biasa. Padahal ke pasar di tempe nggak nyampe 70. Ya
7.000. 1.500, 2.000 yang kecil. Idol lah di 70 juta. Nah, mungkin rasanya berbeda dari yang ya begitulah tempe ya. Nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu. Tapi sejauh ini pandangan sendiri tentang pesepak bolaan ya, ini Mas, pesepak bolaan Indonesia bagaimana? Timnas terutama ini. Timnas untuk ya meskipun saya ini masih apa ya? Masih bisa Pengamat dikatakan ya ya, pengamat awam yang lah. ya masih orang awam itu, tapi ngelihat performa permainan dari timnas dari mulai yang usia 17 sampai usia yang 23 itu sungguh sangat luar biasa. Jadi semangatnya itu sungguh sangat membara, bahkan selama 42 tahun Indonesia itu belum pernah mengalahkan Kuwait. Baru kemarin alhamdulillah bisa mengalahkan Kuwait dengan skor telak. Enggak telak, 2-1. 2-1. Oh, yang telak mah lawan Yang telak itu yang usia 17 ya. Yang usia 17 melawan Kuwait memang belum ada sejarah ya. Iya. Kayak Vietnam pernah ya. Vietnam pernah. Dulu kan kalah Vietnam terus. Jadi kemarin ya ada timnas juga itu yang usia 17 itu kan yang ngelawan Guam kemarin itu kan skornya sungguh ya sangat luar biasa. Nggak tanggung-tanggung 14-0. Kita walaupun senang juga sedih. Iya. Ya sedih sama yang kalah, senang sama yang menang. Ya. Tapi yang jelas buat para pecinta sepak bola terutama supporter-supporter entah itu dari timnas ataupun dari klub-klub yang lainnya, ketika timnya kalah ya tetap sportivitas. Ya sportivitas, fair tetap play. Didukung ya. Menang disanjung, kalah tetap didukung. Mantap. Ya, intinya seperti itu. Disanjung, kalah tetap didukung. Ya, intinya jangan cuman ya pengennya menang. Yang namanya pertandingan kan ada yang kalah, ada yang menang. Betul. Kalau ada yang menang semuanya namanya bukan pertandingan. Apa itu? Itu namanya permenangan. Bukan pertandingan. Namanya pertandingan. Ya itulah sepak bola. Ya walaupun santri tapi enggak jauh lah ya dari info-info bola ya. Luar terutama ya. Kalau di Liga Champion mungkin